Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan serta kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hukum nun mati atau tanwin, mim mati, dan mad asli. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang hukum nun mati atau tanwin. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, terdapat 4 hukum bacaan. Yang pertama, izhar, yang kedua, idgham, yang ketiga, iqlab, dan yang terakhir, ikhfa. Nah, pertama-tama saya akan membahas tentang izhar holqi. Nah, secara bahasa, izhar artinya jelas. Izhar holqi adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, yaitu huruf yang keluar dari tenggorokan, yaitu ain, ghain, ha, dan hamzah. Nah, cara membacanya yaitu jelas tanpa dengung. Contohnya, ma aghna anhu. Nah, di sini terdapat nun sukun yang bertemu dengan huruf ha. Jadi cara membacanya jelas, yaitu ma aghna anhu. Lalu contoh yang kedua yaitu wa amanahum min khauf. Nah, di sini terdapat nun sukun yang bertemu dengan huruf hijaiyah yaitu kha. Cara membacanya min khauf, yaitu jelas. Selanjutnya yang kedua, idgham. Nah, idgham di sini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Apa sih itu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah? Nah, idgham bi gunnah yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yaitu mim, nun, waw, dan ya di lain kata. Maka cara membacanya yaitu memasukkan huruf yang bertemu dengan nun sukun ini sambil berdengung selama 1 alif atau 2 harokat. Contohnya, inna fa'atid dzikra. Nah, di sini terdapat nun sukun yang bertemu dengan nun. Maka cara membacanya, nunnya dimasukkan dengan cara didengungkan. Inna fa'ati. Nah, selanjutnya idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yaitu lam dan ro di lain kata. Maka cara membacanya dimasukkan tanpa berdengung. Contohnya, walam yakul lahu. Nah, di sini terdapat nun sukun yang bertemu dengan huruf lam. Jadi, cara membacanya yaitu dengan memasukkan huruf lam ke dalam nun tadi. Walam yakul lahu. Lalu contoh yang lain, malam. Nah, di sini sama seperti yang tadi, nun sukun bertemu lam. Jadi cara membacanya dimasukkan malam. Selanjutnya, iqlab. Nah, huruf iqlab ini hanya ada satu, yaitu ba. Iqlab terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, yaitu cara membacanya nun sukunnya dirubah menjadi huruf mim dan berdengung selama 2 harokat serta menyamarkan mim tersebut. Contohnya, mim ba'di. Nah, selanjutnya ikhfa
hakiki. Terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf berikut. Nah, jadi huruf ikhfa ini kecuali dari huruf-huruf yang ada di izhar, idgham, iqlab. Nah, apa saja hurufnya? Yaitu ta, za, sa, da, za, sin, shin, shad, dad, ta, za, fa, qaf, ka, ha. Ya. Huruf ikhfa hakiki ini terdapat 15 huruf. Contohnya, laqad khalaqnal insana. Nah, di sini terdapat nun sukun yang bertemu dengan huruf sa. Jadi, cara membacanya disamarkan. Nah, huruf sin ini disamarkan. Insana. Menyamarkannya antara bacaan izhar dan idgham. Selanjutnya, hukum mim mati. Apabila mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah, maka hukum bacaannya terdapat 3 macam. Yang pertama, ikhfa syafawi, yang kedua, izhar syafawi, dan yang ketiga, idgham mimi. Yang pertama, ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi terjadi apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka bacaannya disamarkan pada bibir, perpaduan antara bunyi mim dan ba. Suara ditahan kira-kira 2 harokat sambil mengeluarkan bunyi dengung dari hidung. Contohnya, lakum bihi. Selanjutnya, izhar syafawi. Izhar syafawi terjadi apabila mim sukun bertemu dengan huruf selain mim. Maka cara membacanya jelas dan tanpa berdengung. Contohnya, la'allakum tamtadun. Yang terakhir yaitu idgham mimi. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim yang berharokat, maka cara membacanya didengungkan. Makhraj huruf mim jelas dan mengalun, sepanjang kurang lebih 2-3 harokat. Wa antum muslimun. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mad asli. Apa sih itu mad? Secara bahasa, mad berarti panjang. Sedangkan secara istilah, mad mempunyai arti yaitu membaca panjang pada huruf yang ada pada Al-Quran dikarenakan bertemu dengan beberapa huruf mad, seperti alif, waw, dan ya. Nah, dalam hukum bacaan mad ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama, mad tabi'i, dan yang kedua, mad far'i. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang mad tabi'i. Mad tabi'i yaitu hukum bacaan yang mengikuti ketentuan hukum mad. Nah, terjadi apabila huruf alif terletak setelah huruf yang berharokat fathah, dan huruf ya yang terletak setelah huruf yang berharokat kasroh, dan huruf waw terletak setelah huruf yang berharokat dhammah. Maka, cara membacanya sepanjang 2 harokat. Contohnya, terdapat dalam Al-Quran, surah An-Nas ayat keempat. Min syarril waswasi. Nah, di sini terdapat huruf waw yang berharokat fathah, lalu setelahnya diikuti dengan huruf alif. Lalu contoh yang selanjutnya, dalam Quran surah An-Nas ayat kelima. Fi sudur. Di sini terdapat huruf fa yang berharokat kasroh, lalu diikuti dengan huruf ya. Selanjutnya, terdapat dalam Quran surah An-Nas ayat 1. Qul a'udzu. Nah, di sini terdapat huruf ain yang berharokat dhammah lalu diikuti oleh huruf waw. Selanjutnya, kita akan membahas hukum mad yang kedua, yaitu mad far'i. Secara bahasa,
Far'i berarti cabang. Nah, di dalam mad far'i ini terbagi lagi menjadi 14. Yang pertama, mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil terjadi apabila mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Maka cara membacanya sepanjang 5 harokat. Contohnya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-6. Sawa'un 'alaihim. Di sini terdapat ketentuan mad yang bertemu dengan hamzah yang dibaca sepanjang 5 harokat. Selanjutnya yaitu mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil terjadi apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di lain kata. Maka cara membacanya sepanjang 5 harokat. Contohnya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-12. Ala innahum. Nah, di sini terdapat ketentuan mad yang bertemu hamzah di lain kata. Maka cara membacanya sepanjang 5 harokat. Selanjutnya, mad lazim mutsaqal kilmi. Mad lazim mutsaqal kilmi terjadi apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kata. Contohnya dalam Quran Surah Al-Fatihah ayat ke-7. Waladdallin. Nah, di sini terdapat ketentuan mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang bertasydid. Maka cara membacanya sepanjang 6 harokat. Selanjutnya, mad lazim mukhaffaf kilmi. Mad lazim mukhaffaf kilmi terjadi apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf sukun tetapi bukan di akhir kata. Maka cara membacanya sepanjang 6 harokat. Contohnya dalam Quran Surah Yunus ayat ke-9. Al-an. Nah, di sini terdapat ketentuan mad yang bertemu dengan huruf yang disukunkan. Maka cara membacanya 6 harokat. Selanjutnya, mad layin. Mad layin terjadi apabila ya sukun atau waw sukun terletak setelah huruf yang berharokat fathah dan bertemu dengan huruf hidup yang diwaqafkan. Maka cara membacanya sepanjang 2, 4, dan 6 harokat. Contohnya dalam Quran Surah Al-Quraish ayat ke-4. Min khauf. Nah, di sini terdapat huruf kha yang berharokat fathah, lalu setelahnya diikuti dengan huruf waw yang sukun. Selanjutnya, mad arid li sukun. Mad arid li sukun terjadi apabila ada waqaf atau tempat pemberhentian, sementara sebelum waqaf terdapat ketentuan mad tabi'i. Lalu, cara membacanya bisa 2 hingga 6 harokat. Namun, yang lebih diutamakan adalah 6 harokat. Contohnya dalam Quran Surah Al-Fil ayat 1. Bi ashabil fil. Nah, di sini terdapat ketentuan mad tabi'i yang terletak di akhir ayat. Sehingga cara membacanya sepanjang 6 harokat. Selanjutnya yaitu mad silah qasirah. Mad silah qasirah terjadi apabila ada huruf hadomir yang huruf sebelumnya berharokat, sehingga panjang bacaannya sepanjang 2 harokat. Contohnya dalam Quran Surah Al-Qari'ah ayat 9. Fa ummuhu. Nah, di sini terdapat huruf hadomir yang mana huruf sebelumnya berharokat, sehingga dipanjangkan 2 harokat. Selanjutnya, mad silah tawilah. Mad silah tawilah terjadi
apabila ha dhamir bertemu dengan hamzah yang berharokat setelahnya. Sehingga panjang bacaannya 5 harokat. Contohnya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 255. Indahu illah. Nah, di sini terdapat huruf ha dhamir yang bertemu dengan hamzah setelahnya. Maka cara membacanya sepanjang 5 harokat. Selanjutnya ada mad iwad. Mad iwad terjadi apabila ada harokat fathah tain yang terletak pada tempat pemberhentian atau wakof di akhir kalimatnya. Maka panjang bacaannya sepanjang 2 harokat. Contohnya dalam Quran Surah An-Nisa ayat 1. Katsiran wa nisaa. Nah, di sini hamzah berharokat fathah tain, sehingga hamzah ini dipanjangkan 2 harokat. Selanjutnya, mad badal. Mad badal terjadi apabila ada hamzah bertemu dengan ketentuan mad. Maka cara membacanya seperti mad tabi'i, yaitu dipanjangkan sepanjang 2 harokat. Contohnya dalam Quran Surah Al-Imran ayat 186. Nah, di sini terdapat hamzah yang bertemu dengan ketentuan mad, sehingga panjang bacaannya 2 harokat. Selanjutnya, mad lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim harfi mukhaffaf terjadi apabila ada huruf hijaiyah yaitu ha, ya, to, alif, ha, dan ro yang terletak di awal surat yang terdiri dari 1 atau 2 atau lebih dari itu. Maka cara membacanya sepanjang 2 harokat. Contohnya dalam Quran Surah Yunus ayat 1. Alif lam ra. Nah, di sini terdapat huruf alif yang terletak di awal surat. Maka cara membacanya sepanjang 2 harokat. Selanjutnya, mad lazim harfi mutsaqal. Nah, mad lazim harfi mutsaqal ini sama halnya dengan mad lazim harfi mukhaffaf yang berada di permulaan surat. Namun perbedaannya terletak pada hurufnya. Huruf mad lazim harfi mukhaffaf yaitu huruf nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Cara membacanya sepanjang 6 harokat. Contohnya dalam Quran Surah Al-Qalam ayat 1. Nun. Nah, di sini terdapat huruf nun yang terletak di awal surat. Maka cara membacanya sepanjang 6 harokat. Selanjutnya, mad tamkim. Mad tamkim terjadi apabila berkumpulnya 2 huruf ya, di mana huruf ya yang pertama berharokat tasydid lalu kasroh. Sementara huruf ya yang kedua berharokat sukun. Maka cara membacanya sepanjang 2 harokat. Contohnya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 61. An-nabiyina. Lalu yang terakhir, mad farqu. Mad farqu terjadi apabila 2 hamzah bertemu, yaitu hamzah istifham atau hamzah yang digunakan untuk bertanya dan hamzah wasol pada alif lam ma'rifah. Dan bacaannya dipanjangkan sepanjang 6 harokat. Contohnya dalam Quran Surah Al-An'am ayat 143. Qul adzakarain. Nah, di sini terdapat
dua hamzah yang bertemu. Maka cara membacanya sepanjang 6 harokat. Sekian penjelasan saya tentang hukum tajwid dan mad asli. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.